Halo Sobat Kata, selamat datang di podcast Berawal Dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Nah, kembali lagi nih bersama saya Lemuel sebagai host. Ya. Ini hari ini kita mau bawain sebuah topik yang sebenarnya kita udah pernah bahas juga sih sebelumnya gitu. Tapi mungkin dari angle yang berbeda gitu ya. Kalau sekarang tuh kita kalau dulu kita bahas, ini kita bahas soal topik mental health by the way gitu. Jadi dulu kita bahasnya itu dengan penyintas gitu ya, dengan penyintas mental health gitu. Kalau sekarang kita mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda nih angle-nya, karena di sini kita ada dua narasumber yang sangat kece. Ya. Boleh perkenalkan diri nih, ada Kom Michael dan ada Kak Helena juga. Halo, Halo. Sobat Kata. Halo. Coba seru ya. Silakan kok memperkenalkan diri sama Kak Helena juga boleh ya. Memperkenalkan diri satu-satu, kira-kira namanya siapa, terus kemudian sehari-hari itu biasanya ngapain sih gitu. Oh oke. Saya namanya Michael Christian. Saya sehari-hari ya sebagai konselor. Saya dengerin orang ngomong gitu ya, dan dengan range usia yang bermacam-macam. Ya, saya mendirikan satu center di Jakarta Utara, namanya Gading Counseling and Empowerment Center. Ya itu center yang sebetulnya tergolong baru, tapi ya bersyukur cukup dikenal oleh masyarakat ya. Dan di situ kita punya tim ada 7 counselor ya, terdiri dari full time, part time, associate counselor gitu ya. Dan sehari-hari ya saya konseling full time setiap hari, berarti ya kecuali Sabtu dan Minggu. Apalagi ya itu ya, mungkin itu sebagai director di sana gitu, dan juga senior counselor di sana. Oke. Iya. Thank you Kom Michael. Thank you. Silakan boleh nih Kak Helena. Hai Sobat Kata, saya Helena Christiana, tapi saya nggak kembar sama Michael Christian, walaupun kita sama-sama mirip ya namanya. Saya sebagai konselor full timer di Gading Counseling, sehari-hari ya sama seperti Michael kita konseling, dan saya juga pelayanan di gereja, dan itu juga sebagai konselor ya. Jadi kayaknya dunia saya seputar konseling dalam keseharian. Oke. Itu aja. Nah sebelum kita masuk ke topik benerannya gitu ya, ini aku mau buka dengan sesuatu nih. Jadi aku mau buka dengan topik ini sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ingat gitu, kalau mungkin Sobat Kata ingat atau tahu gitu, mungkin ada beberapa yang nggak tahu juga gitu ya. Di Olimpiade Tokyo yang kemarin itu tuh sempat ada yang bikin heboh gitu. Kalau teman-teman nonton, aku sih nggak nonton ya, cuma nggak tahu kalau Michael sama Ci Helena gimana gitu ya, pernah nonton atau enggak gitu. Tapi di situ ada yang menarik banget nih, ada cerita tentang Simon Biles. Simon Biles ini dia tuh seorang atlet dari Amerika Serikat ya gitu. Jadi dia itu udah terkenal banget. Aku tahu dia dari iklannya SK itu. Jadi dia tuh ngomongin soal semacam mental health juga gitu ya. Jadi dia sebelumnya tuh emang ada iklan itu gitu. Nah, yang menarik adalah dia tuh cewek kulit hitam dan dia tuh terkenal banget di Amerika Serikat gitu. Jadi dia tuh pemenang medali, dia tuh selama karirnya gitu ya, dia menangin 25 medali dan 19-nya tuh emas gitu. Jadi emang keren banget lah orangnya ini gitu ya. Cuma yang jadi polemik adalah gitu ya di Olimpiade Tokyo yang kemarin itu dia tuh mengundurkan diri karena alasan mental health gitu. Jadi waktu itu sih memang parah banget ya. Jadi maksudnya ada dua reaksi berbeda gitu. Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung gitu. Pasti ada kontroversi lah ya gitu. Meskipun kita tahu nih setelahnya si Simon Biles ini balik lagi di kejuaraan dan akhirnya menangin medali juga gitu buat Amerika Serikat. Tapi yang aku bahas sebenarnya dari sudut ini sih. Jadi kayak sebenarnya boleh nggak sih kita mengundurkan diri atau keluar dari tanggung jawabnya kita itu karena alasan mental health? Gimana kalau menurut Kak Helena, dari Ko Michael? Pertanyaan bagus nih. Yang mau jawab Menarik ya Kak Helena pertanyaannya. dulu atau Michael dulu nih? Boleh? Silakan. Kita kalau gini kita Kak lempar-lemparan, Helena jadi dulu aja kamu ya udah. tunjukin Kak Helena aja, oke. Oke. Mungkin aku jawab dulu ya. Jadi, Boleh. Jadi Sobat Kata sebetulnya ini kita juga baru, jadi
ya di belakang layar ini kita ngobrol tadi ya mengenai Simon Biles ini, dan memang unik ya. Artinya ya saya baca-baca lagi tadi gitu ya, dan memang artinya mental health itu nggak pernah mudah gitu. Isu mental health itu nggak seperti luka yang di tangan yang kelihatan lalu kita rawat gitu ya. Ini udah dirawat selesai sembuh, udah kita tahu nih sembuh gitu ya. Ternyata mental health itu nggak senyata itu gitu. Karena kadang-kadang dia terlihat baik, terlihat sembuh gitu ya. Lalu pada saat dia menemui pemicu yang mirip atau yang sama, maka itu muncul kembali. Nah, seperti tadi saya baca-baca tuh dia Simon Biles tuh udah depresi gitu, lalu pernah dilecehkan oleh dokter senamnya, yang artinya pada saat dia harus berjuang kembali di Tokyo gitu ya, dan dia juga mundur sama di 2016 Olimpiade Rio karena hal yang sama, dan dia harus latihan, masuk ke gym yang sama, masuk ke tempat di mana dia pernah dilecehkan di situ. Jadi nggak mudah gitu. Nah, buat saya, nanti Helena tambahkan lah ya, tapi kalau buat saya itu jelas banget mental health itu nggak pernah mudah. Dan yang kedua, orang sekuat dia, se-fighter dia yang punya medali begitu banyak, itu pun juga harus fight buat dirinya dengan cara mundur. Itu tuh hebat banget loh, berani mundur di tengah-tengah Olimpiade. Dan kita tahu tuh tekanannya pasti gede banget. Tapi dia ambil pilihan itu untuk apa? Untuk maju lagi sebetulnya. Nah, jadi actually she's a fighter gitu ya. Tapi mental health issue nggak pernah mudah. That's why seorang fighter seperti dia pun dia harus ambil keputusan berat di dalam konteks Olimpiade. Nah, what do you think tuh? Ya, aku setuju sih. Kalau kita bicara soal mental health gitu ya, kita tuh nggak bisa black and white thought gitu loh. Kayak boleh nggak ya gitu. Itu tuh akan justru membuat secara mental itu menimbulkan kebingungan yang berujung pada akhirnya perilaku-perilaku yang didrive oleh emosi tertentu gitu. Berawal dari hanya bingung gitu. Jadi memang masalah mental health ya, terutama untuk sobat kata, itu tidak pernah black and white. Pasti ada some reason di belakangnya kenapa dia mengambil tindakan itu. Dan kayak tadi sepertinya ada traumatic experience ya, mengalami sexual abuse, dan itu nggak mudah. Nah, terus kalau bicara atlet gitu loh, saya percaya itu adalah pribadi yang udah terlatih ya, disiplinnya sampai dia menghasilkan 25 medali, 19-nya gold. Itu pribadi yang disiplin gitu loh, pribadi yang tough gitu. Jadi sebenarnya secara kepribadian untuk dia berproses sembuh dari mental health itu udah mendukung banget. Seorang yang konsisten itu akan menolong dirinya pulih dari keadaan mental health. Nah, konsistensi itu dia udah punya gitu. Tapi memang sangat berat yang dihadapi, dan memang dia juga terlihat memang mentalnya itu as a winner gitu ya. Jadi dia bukannya escape gitu, tapi dia tahu bahwa there's something wrong, dia punya awareness yang baik dan dia perbaikin dulu, dan terlihat dulu juga berarti dia tuh sebenarnya tahu bagaimana untuk love herself gitu ya. Dia tahu priority-in dirinya dia, karena dirinya dia tuh saat dia bisa sehat, dia bisa lebih berkarya gitu. That's good sih. Cuman itu kan mungkin tidak dilihat oleh publik karena publik punya ekspektasi ya sama dia gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, menarik sekali ya ini kasusnya. Dan thank you banget nih buat jawabannya. Tapi sebenarnya nih kalau misalnya ini kan di luar ya gitu. Jadi di Amerika ini adalah seorang pesenam Amerika Serikat gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana sih gitu kalau kakak ngeliatnya gitu ya? Mental health di Indonesia itu dipandangnya seperti apa sih? Kalau dari apa yang kami jalani ya sebagai konselor di Gading Counseling gitu, kami setiap tahun itu membuat boleh dibilang seperti pemetaan ya terhadap klien ya, dan kita melihat sih bahwa mental health di Indonesia ini kesadaran udah mulai meningkat. Nah, udah mulai meningkat, dan kami melihat ada range usia tertentu gitu yang lebih tertarik untuk melakukan something untuk develop dirinya gitu. Jadi range usia 20-an sampai 30-an ya. Saya lihat sih 30 lebih, di bawah 40. Itu klien terbesar kami di range itu, dan juga kesadarannya untuk mengetahui gue ini kenapa ya, saya ini kenapa ya, dan saya harus apa ya. Itu tuh mulai ada, dan lebih enak sih. Mereka juga lebih tertarik, sehingga mereka juga lebih tahu juga istilah-istilah psikologi gitu. Nah, hanya saja khawatirnya karena mereka tahu banyak pengetahuan, suka ada self diagnose gitu. Tahu-tahu mereka datang,
Bu kayak saya depresi, hello gitu kan, terus saya bipolar, saya ini gitu. Padahal kami dari konselor itu sangat hati-hati ya, tidak mau melabelin klien yang datang gitu. Itu sih yang kalau dari yang saya lihat ya, kalau dari Iya, Ko iya. Michael gimana? Ya kalau kalau saya sih ngelihat itu tadi sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Tapi to be honest, di Indonesia kita tuh masih jauh banget gitu ya. Jadi ada perkembangan, tapi masih jauh banget untuk bisa melihat mental health itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar kita care gitu ya, benar-benar taking care di situ. Kayak ini saya sempat baca data lah ya. Data dari 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Indonesia itu baru punya 2.500 psikolog klinis dan 600 sampai 800 psikiater. Artinya satu orang itu melayani 300.000 sampai 400.000 pasien. Nah, padahal WHO itu bilang yang paling baik itu 1 banding 30.000 orang. Jadi itu kita tuh jauh banget, kurang itu jauh banget. Jadi kayak kami tuh melayani gitu ya, kita mungkin bisa ngelayanin 3.000 gitu ya, 3.000 jiwa gitu. Itu tuh jauh banget dari total Indonesia 260 juta jiwa. Ya, saya pernah ngalamin satu di gereja ya, satu institusi keagamaan begitu. Saya layani bukan di gereja, maksudnya saya hitung-hitung gitu ya. Saya melayani 3.000 orang gitu ya. Itu ternyata memerlukan waktu 10 tahun. Jadi kalau ada satu gereja punya 3.000 jemaat, terus kita layani satu persatu, itu baru 10 tahun baru semua ke cover. Selesai. Artinya kurang banget gitu. Kita mau nunggu berapa lama? Sedangkan mental health issue nggak bisa nunggu gitu. Orang every day, every time, apalagi sekarang COVID. Nah itu banyak sekali gitu. Orang up and down masalah kecemasannya, ketakutannya, pekerjaannya, keluarganya yang meninggal, sakit segala macam, tinggal sendirian, loneliness. Itu banyaknya luar biasa. Nah siapa yang handle? Siapa yang handle? Nah itu jadinya ya begitu kalau kita lihat Indonesia. Tapi Amerika juga sebenarnya sama loh. Amerika yang negara maju pun tetap mengalami kekurangan sebetulnya. Jadi Karena mental terjadi peningkatan ya, sebenarnya Iya. peningkatan kebutuhan. Jadi di dalam area mental health issue gitu ya, di dalam area kesehatan mental itu, ini isu ini sebenarnya kayak pandemi juga. Orang nggak tahu menyelinap masuk, orang nggak bisa kontrol, dan orang nggak tahu harus kemana gitu. Kita ke dokter, kalau sakit gigi tahu ke dokter gigi gitu, sakit mata ke dokter mata gitu. Tapi sakit hati misalnya gitu ya, Sakitnya di patah sini. hati ya ke dokter mana gitu ya. Nah Orang ini nggak tahu. aku juga mau nanya juga nih kok. Jadi sebenarnya nih kalau ini kan ada konselor gitu, kita tahu ada psikolog, terus ada psikiater gitu. Sebenarnya ini apa sih bedanya gitu dari masing-masing profesi ini? Kalau konselor sendiri itu apa yang berbeda dari profesi-profesi yang lain? Oke, aku dulu jawab. Lebih tepat Michael yang jawab. Oke. Sebab dia Ya. psikolog klinis juga Oh, iya. gitu kan. Ya, jadi sobat kata Lemuel juga psikologi. Sambil psikologi sebenarnya ya. Tapi ini bukan pertanyaan jebakan. Jadi memang kita tahu lah kalau psikologi itu kan sebetulnya restricted profession. Artinya orang yang mau jadi psikolog itu S1-nya harus psikologi. S2-nya harus psikologi, ambil profesi makanya jadi psikolog. Di luar itu nggak bisa ambil gitu kan. Terus psikiater lebih berat lagi, dokter gitu ya. Lalu ambil spesialis kesehatan jiwa SPKJ. Baru akhirnya dia jadi psikiater. Nah itu tuh restricted profession yang memang benar-benar baik gitu, benar-benar bagus untuk disiapkan menangani orang-orang yang punya isu mental tuh very seriously gitu. Jadi disiapin secara terapi, farmakoterapinya gitu ya, ada yang pakai CBT dan macam-macam lah, itu approach dari terapi. Nah tapi sebenarnya kan ada juga orang-orang yang kalau bahasa psikologi itu normal bermasalah. Nah kalau kami para konselor gitu ya, saya juga psikolog tapi juga konselor, kita nggak nyebutnya normal bermasalah, saya bilangnya kamu punya masalah. Jadi saya membedakan antara orang bermasalah dengan orang punya masalah. Nah artinya apa? Orang itu bisa handle masalahnya. Nah tapi siapa sih yang orang bisa handle punya masalah? Nah artinya kan orang-orang yang memang secara nalar berpikir, secara emosi gitu ya, itu masih di area ambang batas. Jadi kalau ini ambang batas gitu ya, lalu ada sisi normalnya begini, nah mungkin sedikit-sedikit menyentuh batas ambang gitu ya. Nah itu konselor bisa nanganin. Nah dengan cara apa? Konseling sebagai talk terapi. Nah itu sehingga orang-orang ini tuh punya apa ya, bisa dibilang pertolongan pertama gitu. Pertolongan pertama orang-orang yang udah ngerti basic dan approach psikologi, tapi ada di situ dan ini nggak restricted profesinya. Nah belum sih, sekarang ini konselor tuh di Indonesia belum jadi profesi gitu, tapi ini adalah helping hand yang tepat guna gitu, amat sangat baik, yang dibutuhkan, yang merupakan partner dari
psikolog dan psikiater. Hmm. Nah itu dari point of view-ku. Nah Helena mungkin bisa tambahin juga. Iya, jadi konselor itu di ranah normal ya sebenarnya. Kalau psikiater gitu kita untuk mereka dan psikolog klinis gitu itu udah yang di ranah abnormal. Sehingga dalam ranah konselor itu memang ada orang yang bermasalah tapi belum lumpuh ya fungsi hidupnya gitu. betul. Jadi itu mungkin perbedaannya dan memang sebagai konselor kita juga harus punya kesadaran kapan kita merefer ya kepada psikiater seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau dari yang tadi kan udah dibilang ini usianya 20 sampai 30 dan kebetulan kan memang usia di podcast ini kan yang mendengarkan podcast ini nih pendengar sobat-sobat kata yang mendengarkan itu biasanya di sekitar range usia 20 sampai 30 tahun gitu. Okay. Nah, kira-kira nih kalau di usia segitu apa sih permasalahan nih yang biasanya tadi seperti disebutkan ya ada yang bilang soal bipolar gitu dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kakak-kakak ngeliatnya gimana sih? Apa sih permasalahan yang biasa dialami? Oke, ini dulu. Boleh langsung aja Oke, jawab oke. aja. Kalau yang dari yang saya lihat ya untuk range usia tersebut gitu loh, memang personal issue gitu, itu masih menjadi hal yang tertinggi. Apa itu personal issue ya memang bagaimana mereka punya masalah dengan cara berpikir mereka gitu, cara perilaku, emosi mereka gitu. Kemudian mereka mulai merasa ada yang terhambat dalam kehidupan mereka, entah dalam relasi, dalam karir gitu ya. Dan itu yang mereka bawa gitu. Walaupun pada saat mereka datang mungkin isunya yang lain, tapi ujung-ujungnya tuh ke situ gitu. Jadi something yang ada di dalam diri mereka, nah itu mungkin terkait masa lalu, terkait ya peristiwa traumatik, bullying kayak gitu. Itu hal-hal seperti itu sih. Satu yang aku mau nanya ini jadinya, kenapa ya orang tuh mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya, kenapa ya kok gue bisa kena mental health issue gitu? Oke. Mungkin itu pertanyaan yang baru muncul literally sekarang ya gitu. Tapi sebenarnya kalau bahasa zaman dulu mungkin lebih ke gue ini kenapa ya gitu. Sekarang karena udah mulai akrab dengan terminologi tertentu gitu, terus mulai bilang gue kok kena mental health, bahkan kalau bercanda aja, oh gila bercanda kena mental gitu kalau anak-anak sekarang gitu. Jadi istilah-istilah itu dipakai kadang nggak appropriate sehingga juga mengagetkan. Ada seorang anak yang teleponan sama temennya, terus dia nggak tahu mamanya denger, terus dia ngomong, iya nih mama gue kayaknya mental illness gitu. Mamanya nangis dengernya dan kemudian cerita gitu kan ke saya. Jadi anak ya usia segitu gitu ya dan sudah berkenalan dengan terminologi yang seputar psikologi, menggunakannya kadang juga kurang tepat. Itu yang perlu dilihat sih. Ya. Jadi memang teman-teman nih, sobat kata nih perlu hati-hati sih. Gitu ya. Memang sebenarnya mental health itu jadinya luas, spektrumnya luas ya. Kita patah hati gitu ya, lalu nangis 1 minggu, 2 minggu gitu, 3 minggu, itu sebenarnya kesehatan mentalnya kena tuh. Tapi di sisi lain iya ya, sakit hati, patah hati itu jadi nangis wajar nggak? Wajar juga gitu. Nah jadi perlu dilihat secara spektrum itu broad gitu, lebih besar gitu. Jadi memang dari dulu sebenarnya mental health itu ada gitu dan eksis benar-benar real. Cuma orang nggak memberikan nama-nama. Nah lalu orang tahu ada namanya mental health. Lalu orang zaman sekarang kan makin open lah ya. Orang bilang kan bumi itu datar gitu. Artinya dia buka dari sini ke sana, tahu apa yang berkembang, tahu, dia bisa baca sendiri. Nah, kadang-kadang orang bisa menilai, dan anak-anak atau sebenarnya teman-teman usia 20, 30 kadang-kadang overjudging diri dia sendiri gitu ya. Oh, saya ada sisi ADHD-nya nih gitu. Oh, ada sisi depresinya nih. Ada sisi kecemasan. Oh, ada sisi autism juga. Padahal dia mungkin nggak ngerti gitu. Ada range-nya seperti apa. And then dia jadi anxiety-nya makin naik gitu. And then dia datang. Nah, datangnya sih bagus ya, kita bisa appreciate banget karena mereka datang ke profesional, ke tempat yang tepat ya. Iya, tempat yang tepat gitu ya. Tapi penilaian itu udah berat gitu. Jadi, waduh, padahal sebenarnya ada masalah gitu. Masalahnya real. Tapi tadi yang Helena bilang ya, masalah keluarga misalnya, di dalam keluarganya dengan siblingsnya atau teman saudaranya atau orang tuanya, atau masalah di sekolah gitu, masalah dibully. Itu ada namanya sebetulnya. Tapi dia sendiri confused dengan kondisi itu. Jadi sebenarnya kita tuh mesti tetap berpegangan pada profesional gitu ya, nggak bisa kita
menjudge diri kita sendiri memiliki mental illness tertentu atau memiliki mental issues tertentu gitu ya. Ya, kalau Sebaiknya saya begitu. sangat mendukung itu sih. Ya apalagi zaman sekarang kan, kalau dulu memang kita nggak ada pilihan. Orang datang ke pemuka agama kemana gitu ya, ke orang yang lebih tua yang dianggap bisa makan asam, udah banyak makan asam garam gitu ya, udah kecut gitu. Tapi Saking banyak asamnya. saking banyak asamnya. Tapi sekarang tuh enggak gitu. Memang ada profesi-profesi yang bermunculan dan itu baik gitu. Nah itu kenapa kita nggak approach gitu. Nah itu yang perlu dilakukan sebenarnya. Jadi jangan self diagnosis gitu ya, meskipun bisa gitu ya. Saya juga sebagai psikolog ya, bukan psikiater, saya bisa cari tahu nih klien saya kasih obat ini. Saya tahu obatnya apa, fungsinya apa, saya pernah belajar juga, lalu saya cari di internet detailnya seperti apa saya tahu. Tapi saya bukan psikiater. Jadi saya nggak akan tidak akan pernah saya ngomong, oh kamu minum obat ini aja, ini dosisnya segini, nggak akan so tahu. Saya akan oper ke psikiater, pasti saya akan oper ke psikiater karena dia yang paling tahu. Nah, jadi kalau ada privilege kayak begitu, ada keistimewaan kayak begitu, ya manfaatkan gitu. Justru anak-anak muda zaman sekarang bisa berbangga gitu kalau bisa ngomong, gue punya professional counselor gitu. Dan gue kalau ada masalah gue datang sama professional counselor itu. Wah itu ya mantap, menurutku itu culture yang harus dibentuk sekarang sebetulnya. Ya. Nah, kita mau main sedikit nih kok kita mau masuk segmen yang kedua nih, kita mau main sedikit gitu. Jadi ini permainannya namanya setuju nggak ya gitu ya, setuju nggak ya. Jadi Enggak, iya. Oke. nggak sih? Setuju nggak ya? Ya sebenarnya setuju nggak ya gitu ya. Setuju nggak ya dengan statement yang aku mau sampaikan nih. Jadi nanti aku akan sampaikan sebuah statement gitu. Nanti aku hitung sampai 3, nanti Ko dan Ci jawabnya barengan ya. Oh, jawabnya harus barengan. Oke. Iya, jadi Lucu juga. aku hitung 1, 2, 3 nanti kita jawab barengan gitu. Oke. Oke, jadi statement yang pertama ini masih di tahap awal aja gitu, ini masih perkenalan ya. Jadi contohnya nih ya, jadi setuju nggak nih kalau misalnya banyak orang enggan datang ke konselor karena takut dicap sakit mental. 1, 2, 3. Setuju. Setuju. Ya. Dan enggak sih. Susah juga. Kan dari sudut pandang orang lain kan, dari sudut pandang itu. Iya. Setuju. Masih seperti itu sih. Iya. Wah itu jawabannya. Iya itu mungkin Itu agak kenyataan yang harus kita terima. ya. Setuju enggak juga sih. Oke. lah. Tapi mungkin ini model lebih kelihatan gitu ya, obvious ya. Maksudnya memang di masyarakat masih seperti itu gitu di kondisinya saat ini gitu ya. Tapi ini aku ada pertanyaan kedua nih yang mungkin nanti aku bisa bahas lebih lanjut gitu ya. Ini coba dengerin dulu aja. Setuju nggak ya nih kalau konselor itu kadang nggak menyelesaikan konselor. iya ke konselor itu kadang nggak menyelesaikan masalah, yang ada malah nambah masalah. Oke ya, dipikirin baik-baik jawabannya. 1, 2, 3. Itu ada 2 pertanyaan di situ. Ngomong konselor susah. Ya. Iya, itu betul. Yang Michael bilang ada 2 pertanyaan itu. Iya. Gimana kalau yang dari pandangannya ke Michael? Yang pertama setuju. Yang kedua, konselor apa nih? Konselor awam, konselor profesional. Karena konselor kan tadi aku bilang bukan restricted profession. Jadi orang bukan S1 psikologi, S1 ekonomi, S1 apa yang berbeda, terus dia mau belajar konseling, dia bisa jadi konselor. Orang di gereja mau belajar jadi konselor, bisa gitu. Tapi namanya konselor awam. Nah, kalau konselor yang profesional artinya yang benar-benar belajar lalu menghidupi itu dan pekerjaan sehari-harinya adalah konseling gitu ya. Maka sebetulnya harusnya arahnya nggak ke situ, bukan ke situ lagi gitu. Jadi yang pertama itu ya saya setuju. Ya, Karena, saya juga setuju yang pertama. Iya, bukan satu-satunya gitu. Bahkan kalau ada saya juga ngajarin orang konseling gitu kan. Itu paling 30%, 40%. Sisanya tuh ada faktor ekstra terapeutik gitu ya. Yang dari keluarga, dari segala macam yang menolong orang sembuh. Tapi bagian kedua saya nggak setuju sih. Harusnya nggak begitu gitu. Orang datang ke konselor itu lebih baik. Tapi konselor yang benar, yang baik gitu ya. Karena bisa aja ibu rumah tangga pakai daster gitu ya, jadi gini, dasteran gitu lalu ngomong saya konselor, bisa juga loh, nggak ada yang bisa ngelarang. Oke. Ya. Tapi aku mau tambahin sih yang pertanyaan kedua. Jadi bisa jadi itu statement berawal dari, ada juga soal pengalaman saya gitu ya, klien yang nggak ready untuk diproses lebih lanjut dan dia merasa ini masalah.
gue ke konselor terus malah kebuka luka gue yang lain, misalnya ada self awareness yang diberikan dan dia mikir dan malah itu painful dan dia enggak gue nggak mau gitu, dan dia masih resisten terhadap itu ada juga gitu. Jadi memang kayak tadi Michael bilang bahwa keberhasilannya dari konseling itu sekian persen, lebih besar tuh dari pribadi itu dan support system gitu dan banyak hal dalam kehidupan dia. Seperti itu sih. Iya, konselor tuh sebetulnya bukan, kalau ibaratnya makanan ya, bukan makanan pokok tapi multivitamin. Jadi jangan sampai kayak kita butuh vitamin, nih ya, vitamin C, D, E, kalau kita makan itu yang lain nggak dimakan, nasi apa nggak dimakan, itu kan aneh kan? So it's the same thing gitu. Konselor adalah sebuah support system, konseling adalah sebuah support system, sehingga orang perlu ada hadir di situ gitu ya. Tapi kalau bicara apakah itu memperburuk, saya selalu ngomong sama teman konselor saya, tim konselor, kita itu mau tolong orang, mau memperbaiki relasi orang, hidup orang gitu ya. Kalau kita gagal, tapi kita usaha sebaik mungkin. Kalau kita gagal pun pilihannya either 0, the same thing, atau 1. Jadi kalau main bola tuh antara pilihannya 0 atau 1. 0 artinya sama aja gitu, nggak ngubah apa-apa, tapi nggak mungkin memperburuk. Tapi kemungkinan untuk dapat 1 goal itu lebih besar. Jadi do our best gitu, dan confident bahwa kita bisa nolong orang gitu. Karena pilihannya either sama aja atau 1, lebih better. Jadi menurut saya nggak setuju kalau dibilang memperburuk sih. Oke. Sip, thank you banget. Kalau yang ini Jawabannya panjang. iya, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya harus satu. Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan yang ketiga nih ya. Oke. Coba, setuju nggak ya jadi konselor itu nggak boleh burn out? Oke, 1, 2, 3. Enggak. Kenapa enggak? Apa yang bikin kenapa? Jadi berarti konselor boleh burn out kah? Karena burnout itu tidak terhindarkan ya, mau profesi apapun. Mau dia bahkan tokoh agama gitu ya, yang lebih dekat sama Apalagi. Tuhan gitu ya, masa sih nggak boleh burnout? Itu manusiawi gitu. Hanya bagaimana kita menghadapinya gitu, gimana sih kita coping that situation, lebih ke situ. Kalau buat saya justru profesi kayak kami ini itu profesi yang lebih rentan burnout. Karena kita akan everyday itu handling people's problem, dan setiap kita sendiri as a human itu punya problem gitu. Lalu secara organisasional punya kesulitan difficulties gitu. Lalu kita pulang ke rumah, kita juga punya needs, kebutuhan gitu ya. Jadi waktu kita dealing dengan all that kind of stuff gitu ya, dan bahkan kalau orang bilang iya ya kamu ketemu orang itu kan jelas orang punya masalah cari kita, jadi kan semua aura negatif tuh ya, gimana caranya kamu maintain itu gitu. Actually itu Jangan dapat dibuka rahasia kita. enggak. Rahasia apa nih? Rahasia konselor, maka datang aja ke konselor. Iya, artinya itu manageable. Semuanya itu manageable. Saya jadi konselor itu 16 tahun. Lena tuh dari 2000 berapa tuh ya berarti ya? Ya juga lebih dari 5 tahun pasti. Jadi artinya sampai sekarang kita masih survive gitu. Artinya apa? Kita bisa melewati fase-fase burnout. Tapi apakah ada? Ya jelas ada, gitu. Pasti ada lah. Itu human. Oke. Iya, Dia ada. setuju Cukup banget. jawabannya. Oke. Oke katanya. Iya. Tapi ya bener sih, maksudnya dia aku setuju juga sih, maksudnya di profesi apapun memang kita pasti akan nemuin burnout, dan kalau ya apalagi kita yang dengerin masalah orang lain ya. Aku aja yang maksudnya kerja biasa aja dan dengerin masalah orang tuh suka males. Iya. That's why ini kalau boleh sedikit nambahin Iya, boleh. nyelipin gitu ya. Di kantor kita ini gitu ya, sebulan sekali itu kita selalu ada satu hari namanya counselor and staff counselor and staff care day. Daycare. Gitu ya. Kita usahakan itu dalam 1 bulan itu nggak ada kerjaan, nggak ada klien, terus kita tuh coba untuk sama-sama hangout. Ya kalau pandemi kita kumpul lewat online ya, sharing gitu. Kalau nggak pandemi kita bisa keluar cari kegiatan. Nah itu tuh kita tuh usahain gitu, mikirin gitu. Itu aja belum cukup sebetulnya. Ya kalau di luar negeri itu ntar setelah kerja berapa tahun tuh ada namanya sabbatical leave gitu. Nah saya tuh pengen bikin kayak gitu. Itu hanya belum ada aturannya, belum ada macam-macamnya gitu. Saya mesti mikir sendiri gimana caranya gitu ya. Tapi itu seharusnya ada gitu. Every work area gitu ya, kerjaan tuh harusnya ada itu gitu. Oke.
Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan terakhir di Oh. podcast ini. Di game ini. Di game ini ya. Oke, setuju nggak ya kalau jadi konselor itu nggak ada duitnya? 1, 2, 3. Gak apa-apa, nggak perlu dijawab. itu sama sih jawabannya. Gimana ya? Dari versi mana gitu ya gitu, karena ada juga konselor yang sifatnya komersial. Nah, kami dari Gading Counseling kami bersifat sosial dan non sara, itu bedanya. Jadi profesi ini mau dibawa jadi profit center bisa banget, tapi mau dibawa menjadi something yang bersifat sosial bisa banget juga, tergantung kita mau kemana. Dan itu balik lagi ke calling ya gitu. Kalau dari saya sebetulnya kerjaan kayak kita sifatnya harus sosial, harusnya sosial. Jadi nggak boleh dikomersilkan harusnya. Tapi memang orang perlu hidup gitu. Jadi kalau ditanya apakah penghasilan kami itu bisa menghidupi, bisa sih gitu ya, bisa hidup. Tapi saya jujur aja nih, misalnya Helena S2 dengan S2-nya di compare sama orang yang kerja di company S2 itu jauh. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita bisa hidup, bisa gitu, karena kita tahu kita memilih ini, panggilan kita ini, kita jalannya dengan apa ya, dengan happy dan sukacita gitu ya, kita bisa jalaninnya gitu. Terus kita diberikan kebijaksanaan untuk memanage ini untuk apa gitu ya hidup sederhana ya bisa gitu. Jadi relatif banget. Tapi kalau ditanya apakah sebetulnya kita berhak dan pantas untuk punya katakanlah salary gitu ya lebih besar, berhak. Nah, cuma ya itu tadi yang Helena bilang, ada yang profit, ada yang non profit gitu ya. Ada yang orientasinya mungkin ya memang money oriented, itu ngumpulin uang buat kehidupannya, tapi ada yang sebetulnya fokusnya adalah ya helping profession gitu. Itu yang harusnya sih arahnya ke situ harusnya, tapi kan ya dunia kita ya nggak semua ideal begitu. Nah, jadi ya kalau kita masih bisa mengerjakan secara ideal dalam artian apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, perbuatan, fokusnya itu kepada helping profession itu gitu ya, tapi juga masih bisa hidup gitu ya, itu ya wah ya puji Tuhan, anugerah Tuhan gitu ya, bisa seperti itu gitu. Nah, tapi apa nih yang ini nyambungin sedikit ya kok. Jadi kalau tadi udah ngomongin soal profesinya gitu, tapi dari Gading Counseling sendiri kenapa sih akhirnya dibuat Gading Counseling ini? Dari kapankah dibuatnya gitu, dan apa yang melatar belakangi pembuatannya si Gading Counseling ini? Oke. Berarti ini aku harus jawab nih ya. Ini tuh dulu ada saya tuh ada di satu center, mimpin satu center di Kelapa Gading, di tempat yang sama ini selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu jumlah sesinya, artinya klien dan sesinya itu naik gitu ya. Di tahun kelima lagi naik, kita kehilangan support gitu ya, sehingga harus tutup dan pindah tempat gitu ya. Nah di situ tuh saya ngelihat, aduh ini nggak bisa begini. Kebutuhannya tuh ada, itu real, kebutuhannya ada, orang cari. Dan pada saat saya pindah tempat, orang setengah mati, Pak saya dari Kelapa Gading nih Pak, pergi ke daerah Jakarta Barat, perjalanannya 1,5 jam, ngomong sama bapak cuma 1 jam, pulang lagi 1 jam, capek di jalan Pak gitu ya. Nah jadi akhirnya saya gimana caranya nih untuk nolong orang-orang, karena nggak mungkin kami sendiri nanganin seluruh penduduk Jakarta. Jadi pasti ini part gitu ya, dan part saya ngerasa ini Kelapa Gading gitu. That's why namanya Gading Counseling gitu ya, samain aja lah sama bakmi Gading, apa Gading kan biasa pakai nama Gading. Oke, Gading Counseling, tapi nggak ada hubungan sama artis-artis yang lain. Nah ini didirikan supaya ada wadah gitu buat mereka, khususnya daerah Kelapa Gading, untuk bisa menolong mereka gitu. Karena kita tahu bagian-bagian itu perbagian lah, dan mungkin bagian kita kecil daerah Kelapa Gading dan sekitarnya. Nah sampai akhirnya ya pandemi ini gitu ya, langsung jumlah 1 tahunnya kita itu sama dengan 3 tahun di center sebelumnya. Nah, jadi center sebelumnya kan berkembang 3 tahun, ini sama dengan kita 1 tahun. Jadi kebutuhannya itu kita nggak mulai dari nol gitu ya. Ya artinya ya memang kalau segala sesuatu mulai dari nol gitu ya kan, kita isi bensin juga dari nol kan, nggak mau dari ini. Terus udah gitu, tapi ternyata orang yang datang kebutuhannya itu gede banget gitu, gede banget, sehingga
nggak sama dengan yang lalu sama-sama di 0 year gitu, tapi sama di tahun ketiga. Nah itu ya kita ngelihat oke, berarti ini Demand-nya harus tinggi ya. iya, demand-nya tinggi, ini harus disupport. Ini harus disupport. Karena real orang nolong orang itu beneran perlu itu. Dan kita nature-nya beda. Orang nggak bisa datang satu kali datang beli produk gitu selesai pulang dia pakai. Enggak, orang harus datang berkali-kali untuk kita para konselor itu jalan bareng sama sobat kata dan orang-orang di situ gitu. Nah, artinya gimana caranya supaya ini tidak memberatkan? Harus non profit gitu. Nah ini juga nih yang aku mau ngomongin. Maksudnya selama ini ya, maksudnya concern aku gitu kalau ada teman yang nanya, lembaga konseling atau psikolog atau tempat apalah gitu ya, tempat untuk cerita yang oke itu di mana gitu. Nah, dan salah satu concernnya adalah gitu dengan dengan harga gitu. Apa namanya, concern paling utama adalah harga gitu, karena kita tahu gitu sekali konseling kita bisa habis 500.000 mungkin. Iya. Gitu. Nah, kalau di Gading Counseling itu seperti apa sih? Iya, justru karena kita lihat ya ada kebutuhannya seperti itu, lalu kemudian ada keraguan orang untuk melangkah karena terbentur dengan biaya gitu. Dan seperti tadi ya Michael udah ceritakan bahwa demand-nya tinggi, bertemu dengan calling untuk menolong orang, untuk helping people gitu ya. Dan kemudian ya akhirnya mengambil satu keberanian untuk melayani dengan secara sosial, tidak terfokus pada profit, nggak profit oriented gitu. Dan kami melayani non sara gitu, jadi tidak tersegmen pada satu ras tertentu, agama atau apapun, karena kami ingin melayani Manusia, people. semuanya gitu ya. Yang kalau sebelum pandemik mungkin pikirannya Indonesia ya, tapi ternyata pandemik ini membawa kami bisa melayani sampai luar negeri gitu, Amerika, UK, bahkan sampai nggak tahu kalau Michael kliennya Jepang, Singapura. Ya, Australia. Ya kalau saya Amerika, UK gitu, Amerika ada berapa, UK juga gitu kan, dan itu kita sangat-sangat nggak menyangka ya di dalam pandemik ini gitu. Nah dari awalnya keinginan untuk melayani begitu banyaknya orang yang kita lihat gitu ya, dan begitu banyaknya kebutuhan, maka lahirlah Gading Counseling dengan non-profit dan non-sara ini seperti itu. Dan secara karena kita arahnya ke sana, sehingga yang kita minta itu bukan something yang besar seperti yang kita biasa tahu ya. Jadi kalau sobat kata mau datang gitu ya ke Gading Counseling, itu yang kami minta tuh actually sebenarnya biaya yang di awal tuh ada commitment fee gitu, kayak misalnya kamu komit nggak sih mau datang gitu ya. Dan itu supaya admin kami bisa menjadwalkan dan itu fix gitu di hari dan jamnya, karena konselornya udah diatur. Kalau kemudian satu slot batal apa ya, maksudnya mendadak gitu ya, suddenly kan kasihan untuk yang lain sebenarnya pengen ngisi gitu. Untuk seperti itu sih. Dan kemudian selanjutnya kalau sudah konseling kemudian merasa tertolong atau tergerak untuk memberikan donasi, silahkan. Seperti itu. Ya, jadi sistemnya lebih ke admin dan donasi. Dia memang ada admin fee. Saya sebutin aja ya, admin fee itu 100.000. Gitu, 100.000 untuk sebetulnya admin fee itu nggak pernah bisa apa ibaratnya bayar gaji konselor apa, nggak pernah bisa. 100.000 itu lebih, Helena bilang tuh lebih kayak kepada komitmen, dan sebetulnya ya paling bayar apa sih, air gitu, listrik gitu ya, mungkin lebih kayak gitu. Selebihnya itu donasi. Donasinya itu sifatnya sukarela berapapun itu gitu. Nah tapi itu pun bukan something yang kita mentokin fix. Artinya ada nggak orang yang, saya tadi kita ngobrol di belakang gitu ya, ada nggak orang nggak mampu? Ada. Sampai Pak Michael, saya supir truk gitu, saya kasih 20.000 aja nggak bisa nih gitu. Gimana? It's okay, nggak pakai surat miskin, surat dari institusi ini dan itu, nggak, tinggal ngomong sama konselornya, saya nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, oke, langsung si konselor ngomong nggak usah kasih admin fee, bener-bener free sampai orangnya tuh maaf ya sebelum bisa kasih begitu ada duit plok kasih. Nah buat saya tuh ya, orang yang kayak begitu saya tahu itu menghargai, dia kasih dari kekurangan dia gitu, paling itu 10.000 kecek 15.000 udah kecek. Pak ini Pak, kamu ada makan nggak nanti? Ada, ini saya bisa kasih, maaf ya nggak bisa kasih. Nah saya tahu betapa dia tuh menghargai gitu. Jadi yang lebih penting itunya sebetulnya sih, penting untuk bahwa oke, datang itu mau sembuh gitu. Jadi di kita melayani nggak pernah ada orang ngomong gue udah bayar sekian kok masih begini aja, nggak ada. Karena kita tahu kok
kita orang datang mau ditolong gitu, dan kita semua siap untuk menolong, semuanya S2, semuanya siapin, kita kasih ruangan yang baik gitu ya, meskipun sekarang pandemi nggak Online. online gitu ya, tapi tetap ada, mereka bisa datang begitu, dan itu kita layani dengan respect gitu ya, menghormati mereka, kita non judgmental, kita berempati kepada mereka gitu ya, menerima mereka gitu. Nah menurutku itu aja udah menolong banyak hal gitu, hal-hal yang mereka butuhkan itu sih. Dan Nah, ini juga nih yang jadi pertanyaan gitu ya. Satu pertanyaan terakhir nih. Jadi sebenarnya kalau di konselor itu yang ditakutkan banyak orang kan gini. Apa sih yang terjadi di ruangan konseling gitu? Sebenarnya apakah perlu saya datang gitu? Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh konselor gitu? Ketika kita lagi ngobrol gini. Ini terakhir aja sih. oke, saya jawab dulu, ntar Lena lengkapin nih, ini harus juga. Saya suka bilang gini, kalau di ruangan konseling ya kayak gini nih ruangannya nih ya, bagus lah ya ini. Saya bilang ini anggap aja ruangan, kalau kamu tahu ada ruangan anti gravitasi, itu nggak ada gravitasi. Ini ruangan anti norma nih. Kamu boleh ngomong apa aja, mikir apa aja, apa yang ada dalam pikiran, hati kamu, perasaan kamu, apa yang sesungguhnya yang mungkin kamu gak bisa ngomong depan istri kamu, atau istri depan suami kamu, atau depan pacar kamu, pasangan, depan anak, depan siapapun. Ini ruangan buat kamu ngomong gitu. Dan di situ mereka betul-betul bisa genuinely real ngomong, ini saya loh Pak, ini saya cuma ngomong ini cuma sama Bapak gitu ya. Dan misalnya suami istri datang, Pak kalau boleh jujur, antara saya milih suami istri saya atau selingkuhan saya, sebetulnya saya lebih pilih selingkuhan saya, tapi saya tidak akan mungkin ngomong kayak gini. Nah itu adalah ruangan mereka bisa jujur ngomong apa adanya. Tapi apa efeknya? Efeknya mereka jadi heal. Banyak namanya kita sebutnya self awareness gitu ya. Banyak awareness yang muncul yang membuat mereka berpikir, betul nggak ya itu yang saya cari, betul nggak ya itu yang saya butuhkan, betul nggak ya bahwa saya itu nggak bisa lepas dari masalah ini, atau jangan-jangan saya punya potensi, saya punya kekuatan, saya bisa beres dari masalah ini. Nah jadi kita tuh itu ruangan dimana kita berjalan bersama dengan the all ugly truth-nya klien. Nah itu tuh relieving banget gitu, orang bisa jadi dirinya apa adanya tanpa dihakimi, tanpa ibaratnya di kotak-kotakin gitu ya, dan ternyata ujungnya dia menemukan apa yang baik gitu dan juga yang benar gitu. Nah itu ya itulah gitu ya, dalam ruang konseling seperti itu. Nah pengalaman Lena juga mungkin ya unik tuh. Iya, ya itu yang ininya sih yang perlu di highlight ya tentang judgment gitu, karena mereka itu actually pertanyaan itu lahir dari ketakutan dijudge, biasanya seperti itu. Aduh, gue nggak mau datang ke situ gue takut tadi dalam ruangan itu nanti. Nah, ketakutannya itu banyak, dan mungkin yang terbesar adalah takut dinilai, takut ditolak dengan keberadaan mereka. Yang terjadi di dalam ruang konseling sebenarnya memang yang seperti Michael sampaikan, sekalipun menariknya ya, sekalipun kita udah izinin, mereka sendiri takut loh untuk mengeluarkan dirinya yang genuine gitu, karena memang terbiasa untuk dalam kehidupannya itu dinilai gitu ya. Jadi konselor itu kalau pengalaman saya encourage untuk mendorong klien untuk menjadi genuine, untuk menjadi apa adanya. Dan begitu dia merasa aman dan nyaman dengan konselor, dia bisa tuh gitu. Dan itu yang memang di awal itu menjadi target dari sesi konseling ya, building rapport, menumbuhkan trust, menumbuhkan kenyamanan dengan memberikan empati, acceptance gitu kepada klien. Itu sih. So sobat kata nggak usah takut kalau misalnya mau masuk ke dalam ruang konseling, itu adalah tempat teraman dan ternyaman kalian gitu loh untuk menjadi apa adanya. Betul, Seperti itu. Betul, itu the safest room sebetulnya ya buat kita. Thank you ya kok. Thank you Kak. Sama-sama, thank you Lemuel udah diajakin di sobat kata. Enggak, seriusan mau bilang terima kasih sih, maksudnya dengan adanya Gading Counseling gitu, sebuah lembaga non profit gitu ya yang beneran mau bantu orang-orang dengan mental issues, itu sesuatu yang aku sih terima kasih banget buat Koko dan Cici gitu. So kalau mau konseling gimana caranya? Kalau mau konseling bisa ke mana? Ada nomor admin Gading Counseling yang dapat dihubungi. Bisa lihat di bawah sini kali ya. Bisa lihat di
dalam Di bawah video sini. ini di bawah sini, dan bisa juga lihat IG kami Gading Counseling, dan di situ ada banyak informasi tentang kami, tentang kegiatan, event, dan segala apa yang kami kerjakan ada di situ. Jadi Sobat Kata nggak usah ragu-ragu lagi untuk hubungi Gading Counseling. Iya, thank you banget nih dari Koko dan Cici. Dan kita terima kasih juga buat Sobat Kata yang udah mendengarkan sampai habis. Dan jangan lupa kita juga ada acara ini, kita akan tayang biasanya di minggu pertama di setiap bulannya jam 7 malam. Dan selalu di YouTube-nya GKK ya. Terus kemudian jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe yang ada di bawah sini ya. Silakan kalau misalnya ada mau bawain topik apa, silakan dituliskan di bawah gitu ya, biar kita tahu juga nih usulan-usulan apa sih yang teman-teman mau, topik-topik apa yang teman-teman mau dengar gitu ya. Jangan lupa juga buat subscribe karena kita akan tayang tadi setiap bulannya gitu ya. Oke, terus sebagai penutup seperti biasa kita akan mendengarkan dua patah kata dari Mr. Kata. Tidak akan ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tidak akan bisa manusia sekuat apapun memendam masalahnya sendiri. Hakikatnya manusia itu harus berbagi. Salah satunya berbagi dengan bercerita. Tentunya bercerita dengan orang-orang yang mau mendengarkan dan bisa dipercaya. Orang atau bahkan sekumpulan orang yang bisa diandalkan menjadi support sistem kita. Mungkin keluarga terdekat, sahabat, psikolog, atau mungkin konselor. Dengan bercerita, masalah kita bisa diringankan. Dengan terbuka, kita dibebaskan. Sehingga akhirnya kelegaan sedikit demi sedikit datang untuk menjadikan kita kembali kuat menjalani hari-hari indah, sekalipun dipenuhi dengan banyak dilema. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.